Kami mau meneduhkan hati kami di hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa berkenan saat ini memenuhi kami semua pribadi lepas pribadi dengan keteduhan dan damai sejahtera yang dari surga. Dan Roh Kudus-Mu menjamah dan memenuhi kami dan ruangan ini ya Bapa. Kami mau membuka telinga kami, hati kami untuk mendengarkan Bapa berfirman, menyatakan firman kehidupan kepada kami pagi hari ini ya Bapa. Kami membutuhkan firman-Mu. Karena sebagaimana firman-Mu berkata bahwa kami tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi sesungguhnya hidup kami yang sejati adalah oleh karena firman-Mu ya Bapa. Beri makan kami semuanya saat ini dengan firman-Mu yang hidup itu Bapa. Agar kami benar-benar hidup. Kami siap mendengarkannya. Di dalam pengurapan kuat kuasa Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Bapa berfirman dan kami mendengarkannya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang juga akan mempersiapkan kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini ya Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini sesungguhnya juga masih lanjutan daripada apa yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu terkait dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang mengubahkan. Kuasa Roh Kudus-Nya yang mengubahkan. Dan pagi hari ini kita akan berbicara mengenai berjuang sampai akhir. Temanya secara lengkap adalah berjuang sampai akhir menjadi saksi yang setia. Berjuang sampai akhir menjadi saksi yang setia atau sebagai saksi yang setia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 khususnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian Allah mencurahkan atau memeteraikan Roh Kudus dalam hidup setiap orang percaya. Dan dengan meterai, dengan pencurahan Roh Kudus itu, maka sesungguhnya di sana termuat panggilan untuk supaya setiap orang percaya itu bertumbuh menjadi semakin dewasa di dalam iman percayanya dan bahkan menjadi saksi sebagaimana yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kau akan menjadi saksiku
di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, di dalam Yohanes 20 ayat 21 Tuhan Yesus juga berkata bahwa seperti Bapa mengutus aku, demikian pula aku mengutus kamu. Jadi sesungguhnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, pekerjaannya tidak berhenti. Roh Kudus yang sudah dicurahkan dan dimeteraikan di dalam hidup setiap orang percaya itu meneruskan pekerjaan apa yang sudah dimulai Tuhan Yesus di dalam karya salibnya itu diteruskan di dalam dan melalui kehidupan setiap orang percaya sebagai utusan-utusan Kristus. Sehingga dengan demikian kita setiap orang percaya ini menjadi saksi, menjadi utusan Kristus. Dan kalau kita mau merenung baik-baik ya Bapak Ibu Saudara, menjadi utusan, menjadi saksi Kristus itu sesungguhnya adalah sebuah kehormatan yang besar. Ya. Yang di sana tidak saja sungguh-sungguh sebuah kehormatan yang besar, tetapi juga memuat upah yang luar biasa, mahkota kehidupan. Ya. Maka kalau kita diberi kesempatan, diberi kasih karunia sebagai orang percaya untuk menjadi utusan, untuk menjadi saksi Kristus, ini sungguh-sungguh luar biasa. Kita dilayakkan ya untuk bisa menjadi rekan sekerja Allah dalam menyelesaikan proyek keselamatan jiwa-jiwa. Ya. Artinya membawa manusia-manusia, jiwa-jiwa untuk bisa mereka juga mengalami proses perubahan dari anak-anak dunia menjadi anak-anak Allah. Dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Ya. Ini sebuah kehormatan yang besar, yang di dalamnya juga memuat upah yang besar dan mulia, Bapak Ibu. Ya. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, kita juga melihat di sana disebut adanya dua saksi. Ya. Dua saksi. Yang dua saksi itu kemudian digambarkan sebagai nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Maka kita bisa melihat di sini apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu sebagai kitab apokaliptik yang memuat di dalamnya nubuatan-nubuatan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, Bapak Ibu, maka di sana memang di akhir zaman ini bahkan dimulai sejak pemilihan bangsa Israel sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Akan ada dua saksi yang direstui atau yang memang itu direncanakan oleh Allah. Yang pertama adalah nyanyian Musa. Dan ini menggambarkan atau ini menunjuk kepada bangsa Israel, ya, bangsa Israel sebagai orang-orang atau bangsa yang terpilih yang kepadanya Allah mempercayakan hukum Taurat, yang kepada mereka bangsa ini Allah mempercayakan siapa itu Allah yang benar, siapa itu Allah yang benar. Ya, itu nyanyian Musa, nyanyian Musa. Tetapi kemudian juga ada saksi yang digambarkan sebagai nyanyian anak domba. Nyanyian anak domba. Tentu nyanyian di sini bukan hanya harafiah sebuah lagu nyanyian, tetapi tentu di sini juga menyangkut yang namanya irama atau perilaku atau irama hidup. Orang-orang yang mengikuti Musa dengan hukum Tauratnya dan yang mengikuti anak domba. Maka di sini nyanyian anak domba itu menunjuk kepada kita semua. Orang percaya,
umat pilihan perjanjian baru. Sehingga kepada kita sebagai umat pilihan perjanjian baru yang digambarkan sebagai nyanyian anak domba itu, maka kita adalah saksi. Bukan hanya siapa Allah yang benar itu, sebagaimana bangsa Israel sebagai umat pilihan menjadi saksi siapa Allah yang benar itu. Elohim Yod-He-Wo-He itu, Elohim Yahweh itu. Tetapi kepada kita orang percaya umat pilihan perjanjian baru, nyanyian anak domba itu menunjuk kepada bagaimana irama kehidupan, perilaku hidup, karakter orang-orang percaya umat pilihan akan menunjukkan, akan menyaksikan bagaimana Allah yang benar itu. Bagaimana Allah yang benar itu. Bukan cuma siapa Allah yang benar, tetapi bagaimana Allah yang benar itu. Tentu di sini maka kemudian adalah melalui setiap perbuatan baik dan perbuatan kasih kita. Yang dikatakan oleh firman Tuhan akan memuliakan Bapa di surga. Ya, Bapak Ibu. Nah, inilah sebuah panggilan, sebuah kepercayaan untuk kita bisa membuktikan keagungan, kemuliaan Allah kita lewat setiap irama hidup kita, lewat setiap perbuatan baik kita. Sehingga setiap orang, setiap bangsa akan melihat dan mereka akan mengenal bagaimana Allah yang benar itu melalui hidup kita. Nah, minggu lalu Bapak Ibu Saudara, saya sudah menuliskan di sini bahwa seringkali Roh Kudus itu atau kuasa Roh Kudus itu hanya berhenti dipahami sebagai kuasa untuk melakukan, atau dalam bahasa Inggris power to do, kuasa untuk melakukan. Tetapi jarang sekali untuk kemudian dibahas, dibedah, dan kemudian seharusnya malahan harus dilakukan, karena memang inilah sebenarnya panggilan umat pilihan perjanjian baru, bahwa Roh Kudus itu bukan cuma power to do atau kuasa untuk melakukan, tetapi Roh Kudus itu adalah kuasa untuk menjadi, power to be. Ya. Kalau kuasa untuk melakukan itu bernubuat, berkarunia, bermujizat, yang membuat mujizat, ya itu kuasa untuk melakukan. Tetapi kalau kita berbicara tentang umat perjanjian baru, seharusnya tidak hanya berhenti dalam bernubuat, berkarunia-karunia, tetapi sejatinya justru yang terpenting penekanannya untuk umat perjanjian baru adalah kuasa untuk menjadi. Kuasa untuk menjadi. Dan kalau kita sebenarnya membaca perjanjian lama, di mana ketika pada waktu itu di dalam 1 Samuel, misalnya ketika Saul akan dipilih Allah untuk menjadi raja, dan kemudian Nabi Samuel datang mengatakan kepada Saul pada waktu itu sebagai orang yang berperawakan besar tetapi dari suku yang terkecil, suku Benyamin, katakan kepada Saul, kalau Roh Tuhan berkuasa atasmu, engkau akan bernubuat bersama-sama mereka. 1 Samuel 10 ayat 6. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, kamu akan berubah menjadi manusia yang lain. Tidak hanya bernubuat, tetapi akan menjadi manusia lain. Sebenarnya apa yang ditulis di dalam perjanjian lama itu menjadi gambaran sudah, bahwa ketika Roh Kudus itu dicurahkan, maka orang-orang yang menerima pencurahan, bahkan kepada kita dimeteraikan Roh Kudus itu, tidak hanya berkarunia-karunia atau berbahasa roh, tetapi mereka akan memperoleh kuasa untuk menjadi anak-anak
Allah tentu maksudnya di sini. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Rasul itu, kita juga bisa melihat di situ kan, betapa ketika kemudian mereka menerima pencurahan Roh Kudus itu, mereka berbahasa roh, berkarunia-karunia. Itu yang seringkali kemudian terus-menerus menjadi fokus. Seolah-olah kalau Roh Kudus dicurahkan akan berkarunia, bernubuat, membuat mukjizat dan segala macam. Padahal ada satu bagian yang justru lebih penting daripada itu, yang seringkali dilupakan. Ya, sebagaimana di dalam Kisah Rasul 1, menjadi saksi. Mereka kemudian menjadi orang-orang yang tadinya tidak menjadi saksi, kemudian sekarang diberi kuasa untuk menjadi saksi. Ya. Dan kuasa untuk menjadi ini ditulis dengan jelas di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 di sana, ketika Roh Kudus itu bersama-sama dengan penebusan Kristus yang kita kenal dengan eksosia, Injil Kristus, dan kemudian juga pengharapan Allah, kuasa yang di dalamnya ada Roh Kudus itu untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Nah, ini yang harus menjadi fokus kita. Kalau selama ini kekristenan hanya sibuk dengan berbagai-bagai kuasa untuk melakukan daripada Roh Kudus, maka di hari-hari akhir, di zaman akhir ini, kita harus fokus benar kepada kuasa untuk menjadi ini, Bapak Ibu. Ya. Yang kemudian akan bisa mendorong kita, memperlengkapi setiap kita, untuk kita bertumbuh menjadi semakin dewasa, sampai kita menjadi saksi-saksi Kristus lewat perbuatan kita. Nah, Tuhan Yesus, Bapak Ibu, di dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39, Yohanes 7 ayat 38 dan 39, bisa ditampilkan di layar. Yohanes 7 ayat 38 dan 39 dikatakan di sana. Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39, yang dimaksudkannya adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, ayat ini menunjuk bahwa ketika Roh Kudus itu dicurahkan setelah Tuhan Yesus dimuliakan, maka di dalam diri setiap orang percaya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kata akan mengalir aliran-aliran air hidup ini sesungguhnya bermakna dalam, Bapak Ibu. Ya. Kalau sebelumnya para murid-muridnya itu tidak mengerti dan tidak bisa menjadi saksi, maka ketika Roh Kudus dicurahkan dan dari dalam diri mereka mengalir aliran-aliran air hidup, itu menggambarkan betapa setelah pencurahan Roh Kudus itu, setelah dimeteraikan oleh Roh Kudus itu, maka Roh Kudus itu menjadi kuasa di dalam diri mereka, para murid itu, untuk mereka kemudian tidak hidup bagi diri mereka sendiri, tetapi mereka akan bisa hidup mengalirkan kehidupan Kristus lewat hidup mereka.
aliran-aliran air hidup. Hidup Kristus akan mengalir melalui kehidupan mereka, dimungkinkan oleh karena kuasa Roh Kudus yang dimeteraikan, yang dicurahkan dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu, dan juga tentu kepada kita, setiap orang percaya. Maka kalau Roh Kudus itu sungguh-sungguh ada di dalam hidup kita, kalau di dalam diri kita ini sungguh-sungguh ada Roh Kudus, bukan cuma ditandai dengan kita berbahasa roh atau bernubuat, tetapi tanda yang sah adalah apakah di dalam hidup kita atau hidup kita sekarang mengalir aliran-aliran kehidupan Kristus itu. Kita menjadi orang-orang percaya yang tidak lagi mementingkan diri sendiri. Yang tidak hanya hidup bagi diri kita sendiri. Tetapi justru tanda kita dimeteraikan oleh Roh Kudus itu adalah hidup kita sekarang justru lebih mementingkan Kristus. Aliran-aliran air hidup, aliran-aliran kehidupan Kristus itu mengalir lewat kehidupan kita. Sehingga kita bisa dengan rela dan sukacita, kalaupun harus menderita. Bahkan sebagaimana dicatat oleh Alkitab, setelah para murid itu mengalami pencurahan Roh Kudus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus, mereka tidak cuma rela dengan sukacita menderita, tetapi bahkan mereka juga rela untuk kehilangan nyawa bagi Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat Rasul Paulus misalnya contoh. Ya. Bagaimana ketika Rasul Paulus ini yang masih bernama Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang sudah dimuliakan di jalan menuju ke Damsyik. Sehingga kemudian matanya menjadi buta. Dan Tuhan kemudian mengutus Ananias untuk berdoa dan menumpangkan tangan kepada Saulus agar ia dapat melihat kembali. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 9 ayat 17. Ananias menumpangkan tangan kepada Saulus agar ia dapat melihat kembali. Dan penuh Roh Kudus dikatakan. Dan sejak hari penumpangan tangan Ananias kepada Saulus itu yang kemudian menjadi Paulus. Paulus mengalami yang namanya power to be. Malahan Alkitab tidak mencatat Saulus berbahasa-bahasa roh ketika Ananias menumpangkan tangan. Tapi yang dicatat di sana adalah sejak itu Paulus berubah menjadi manusia lain. Yang tadinya ia menjadi penganiaya jemaat. Yang tadinya ia dikatakan menganiaya Kristus. Sekarang justru ia memberitakan Kristus itu. Dan bukan cuma itu saja. Sejak peristiwa itu, bahkan Rasul Paulus seluruh hidupnya menjadi sarana, menjadi alat Tuhan untuk mengalirkan aliran-aliran kehidupan Kristus. Sekalipun lewat berbagai-bagai penderitaan dan aniaya dan bahkan penjara yang dikisahkan atau yang dicatat di dalam 2 Korintus pasal 11 mulai ayat yang ke-7 yang judul perikopnya ketika saya buka Alkitab dikatakan di judul perikopnya Paulus tidak mementingkan diri sendiri. Ini tanda yang paling sahih, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sungguh-sungguh adalah orang percaya yang dimeteraikan Roh Kudus, maka kita seharusnya memang menjadi saksi
dengan mengalirkan aliran-aliran air kehidupan lewat kehidupan kita itu, dan kita menjadi orang-orang yang tidak lagi mementingkan diri sendiri. Tetapi kita lebih mementingkan Kristus dan rela kehilangan apapun untuk supaya kehidupan Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Ini Kristen yang benar, ini orang percaya yang benar. Nah, kalau sebentar lagi kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus dikatakan di dalam Kitab Wahyu pasal 1 sebagai saksi yang setia. Saksi yang setia. Tuhan Yesus dikatakan sebagai saksi yang setia. Kenapa? Karena sampai akhir, sampai mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus menunjukkan, membuktikan bagaimana Allah yang benar itu lewat seluruh kehidupannya. Sehingga kemudian Wahyu 1 ayat 5 dan 6 berkata bahwa Ia, Yesus Kristus itu adalah saksi yang setia, yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Untuk apa? Kalau kita sekarang menjadi pengikut Kristus, maka apa yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah dikatakan supaya kita menjadi imamat yang rajani. Ini juga dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kerajaan imam-imam bagi Allah Bapa. Untuk kita bisa memerintah bersama Kristus Yesus di kerajaan surga. Bapak Ibu, mungkin kita nggak terlalu peka untuk memahami apa yang dituliskan ini. Bagaimana pengorbanan Kristus, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Di mana dia membuktikan bagaimana Allah yang benar itu sampai mati di atas kayu salib itu. Dan kemudian lewat kematiannya itu, yang sebentar kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan kita peringati pagi hari ini. Justru itu supaya kita menjadi imamat yang rajani, menjadikan kita orang percaya kerajaan imam-imam bagi Allah Bapa. Tapi seberapa kita yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan serius ayat ini? Di dalam pengiringan dan pengikutan kita kepada Allah, kepada Kristus. Kalau saya renung-renungkan Bapak Ibu Saudara, betapa sedikitnya orang-orang yang sungguh-sungguh memahami, mengerti, dan kemudian menjalankan kehidupan Kristus, mengalirkan kehidupan Kristus lewat hidupnya. Ini ya Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Meskipun mungkin tidak sepadan, ya, tentu pasti tidak sepadan. Tetapi coba bayangkan deh, khususnya ibu-ibu. Bagaimana ketika kemudian dalam proses kelahiran yang diantara hidup dan mati, proses kelahiran antara hidup dan mati, tetapi kemudian ketika anak itu lahir dan mulai beranjak besar, kemudian anak itu menjadi anak yang tidak tahu diri. Anak yang bukan mengasihi orang tuanya, bahkan menjadi anak yang memusuhi, tidak atau berkhianat kepada orang tuanya. Betapa, seperti apa rasanya? Atau dengan analogi yang lain, kalau seandainya ada seseorang yang mestinya mati karena katakanlah ginjalnya rusak. Dan kemudian datanglah mungkin saudaranya atau familinya yang cocok ginjalnya. Dan kemudian
mendonorkan ginjal itu. Sehingga orang ini tidak jadi mati. Dan kemudian dioperasi, ditransplantasi, dan kemudian hidup lagi. Bisa melanjutkan hidup. Dan beberapa waktu kemudian setelah hidup kembali, orang yang mendonorkan ginjalnya ini datang bertemu dan mendapati orang yang sudah kembali pulih ini. Hidup dengan suka-suka, tidak juga menjaga pola makannya, sembarangan. Dan ketika ditanya, kamu tuh hidupmu itu hidup sambungan loh. Kamu kalau hendak tak kasih dengan donor, kamu waktu itu mati. Dan kemudian misalnya orang itu menjawab, suka-sukaku toh. Kan ini hidup-hidupku sendiri. Memangnya yang menjalani hidup kamu, wong yang menjalani hidup saya kok. Coba bayangkan Bapak Ibu situasi yang seperti itu. Memang ini enggak sepadan analogi ini. Tentu yang dilakukan Kristus itu, Tuhan Yesus itu jauh lebih daripada itu. Dari analogi yang saya sampaikan mengenai ibu yang antara hidup dan mati melahirkan anaknya atau dengan orang yang kemudian mendonorkan ginjalnya itu. Tentu jauh. Yesus terentang, tergantung di antara langit dan bumi. Di atas kayu salib. Supaya yang kita seharusnya ini binasa. Sekarang bisa menjadi hidup. Dan yang Tuhan mau, yang Tuhan Yesus mau, lewat kehidupan kita yang baru di dalam Dia itu adalah supaya kita menjadi saksi Kristus. Karena Ia mau mengajak kita orang percaya yang hidup di dalam Dia untuk menjadi imamat yang rajani. Menjadi kerajaan imam bagi Allah Bapa. Yang akan memerintah bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Bagaimana perasaan Tuhan Yesus kalau kita itu hidup. Menghidupi hidup di dalam Tuhan Yesus ini secara sembarangan. Secara tidak layak. Dan merasa bahwa ini hidup kita sendiri. Padahal hidup kita ini sesungguhnya adalah karena Kristus mati untuk kita. Maka kita hidup. Inilah yang sungguh-sungguh dipahami oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Betapa Rasul Paulus ini sungguh-sungguh adalah orang biasa seperti kita semua. Bahkan tadinya adalah seorang ahli Taurat, anggota Sanhedrin, penentang Kristus. Sama seperti kita. Tetapi Rasul Paulus itu ketika penuh dengan Roh Kudus. Sejak saat itu. Dalam seluruh hidupnya. Sebagaimana dikatakannya dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah hanya mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus mengerti dengan benar. Panggilan apa yang terkandung di dalam Kristus Yesus. Yang olehnya di dalam Roma 8 ayat 17 yang juga ditulis oleh Rasul Paulus. Dikatakan bahwa kita akan menerima orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus itu akan menerima hak waris dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kerajaan surga. Kalau atau jika kita juga menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi Rasul ini Bapak Ibu, yang orang biasa yang sama dengan kita semuanya, adalah sungguh-sungguh seorang Rasul yang memahami panggilannya. Dan seharusnya setiap kita pagi hari ini ketika mendengar firman ini,
kita harus benar-benar mulai mengarahkan hidup kita dalam tuntunan, dalam pimpinan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita. Supaya kita menjadi manusia yang lain. Artinya menjadi manusia yang adalah anak-anak Allah yang menjadi saksi-saksi Kristus. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh atau lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita semuanya. Inilah sesungguhnya perjuangan setiap kita sebagai orang percaya. Di mana kita harus berjuang sampai akhir. Ini adalah perjuangan yang pantas, sangat mulia. Untuk kita benar-benar perjuangkan dengan seluruh hidup kita. Sampai-sampai Rasul Paulus berkata dalam Kisah Rasul 20 ayat 22 ayat 24, mungkin kita nggak sempat baca karena waktu. Nanti Bapak Ibu bisa baca, catat dan baca. Bagaimana di dalam Kisah Rasul 20 ayat 22 24, bahkan Rasul Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Dan ketika dia mengatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 6, mungkin ini yang terakhir kita baca sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat, kata Rasul Paulus. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ayat 8 yang terakhir. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang percaya yang merindukan kedatangannya. Inilah perjuangan kita yang sesungguhnya. Inilah perjuangan dalam hidup setiap orang percaya. Perjuangan yang sekalipun harus melewati lembah kekelaman. Harus melewati berbagai penderitaan yang harus dialami. Di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa ini kita harus menyangkal daging kita. Yang dipenuhi dengan mamon dan materialisme ini. Kita harus menyangkali kedagingan kita. Kita memang tidak diperhadapkan atau mungkin belum diperhadapkan dengan pedang seperti jemaat mula-mula. Jangan-jangan nanti ada waktunya kita harus diperhadapkan dengan pedang. Tetapi paling tidak hari ini kita diperhadapkan dengan kenikmatan-kenikmatan, kemegahan-kemegahan dunia yang iblis tawarkan yang harus kita sangkali hari demi hari dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa menampilkan diri sebagai saksi Kristus. Supaya di dalam hidup kita, lewat hidup kita, mengalir aliran-aliran kehidupan Kristus. Oleh karena kuasa Roh Kudus yang dimeteraikannya di dalam hidup kita. Inilah Bapak Ibu, perjuangan yang akan mendatangkan upah yang dikatakan oleh Paulus, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan abadi di surga kekal. Amin, Bapak Ibu.